Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal yang sudah dikerjakan tadi ya melalui platform Quizzes. Nah, di sini kalian lihat ada 20 soal pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi sudah kalian kerjakan ya. Nah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu supaya kalian lebih paham dari nomor 1. Oke, kita lihat soal nomor 1. Di sini pertanyaannya adalah objek pengamatan IPA itu apa saja? Nah, ini ada 4 pilihan: makhluk hidup, bumi dan makhluk hidup, ruang angkasa, dan tata surya atau seluruh benda di alam dan interaksinya. Nah, jawabannya mana kira-kira? Nah, karena kan kalian tahu ya, objek IPA itu ada fisika, kimia, dan biologi. Jadi jawabannya yang D ya. Kemudian soal yang kedua, manfaat mempelajari IPA yang mana saja? Oke, kita bisa lihat ya. Dari pilihan ada 4 pilihan, yang paling tidak benar yang mana? Yang pilihan yang terakhir ya, atau manfaat kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi jawabannya ada 3, pilihan 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3, sikap ilmiah yang harus dimiliki peneliti. Nah, yang tidak baik ya, yang tidak baik berarti yang dicoret ya, atau yang tidak dipilih. Nah, ya, jadi kalau subjektif itu lebih berdasarkan perasaan sendiri ya, atau bukan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, maka dari itu subjektif merupakan salah satu sikap dalam IPA. Oke, selanjutnya pembahasan nomor 4 ya, bisa dilihat soalnya. Oke, soalnya mengenai Rafika, ia ingin membuktikan ya bahwa cahaya matahari itu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kecambah. Sebelum melakukan percobaan, Rafika itu mengatakan kepada temannya bahwa cahaya matahari itu akan berpengaruh. Nah, ini kan sebuah prediksi atau sebuah perkiraan bahwa cahaya matahari itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Maka dalam soal ini yang dimaksud perkataan Rafika tersebut itu menunjukkan kemampuan proses IPA berupa keterampilan memprediksi atau memperkirakan ya. Nah, bisa dibedakan ya antara mengamati, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Oke, selanjutnya nomor 5. Ini ada alat ukur. Nah, kalau Sauki ingin mengukur tebal selembar kertas, nah maka yang digunakan yang mana? Sudah jelas ya, yang mikrometer skrup. Kemudian nomor 6. Oke, besaran turunan mana aja? Massa jenis, gaya, dan volume. Yang option A kenapa salah? Karena ada panjang ya. Sudah cukup jelas ya yang tadi. Jadi yang jawabannya adalah yang massa jenis, gaya, dan volume. Oke. Selanjutnya nomor 7 itu membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis, itu merupakan kegiatan pengukuran ya. Sudah cukup jelas ya kalau yang ini ya. Kemudian nomor 8 itu besaran yang didefinisikan oleh satuan SI atau internasional adalah besaran pokok ya. Jadi satuan SI atau satuan internasional itu adalah besaran pokok. Selanjutnya nomor 9, ini ada gambar, ini adalah jangka sorong ya. Nah, mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini skala utamanya adalah 4. Kemudian yang lurus adalah 30. Maka jawabannya adalah 4,3 atau jawabannya yang A, 4,30 ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 10 ini membaca neraca. Ini yang di paling atas adalah 300, kemudian yang di tengah 90, dan yang di paling bawah 3,3. Maka hasilnya adalah 393,3. Cukup jelas ya yang soal nomor 10. Kemudian lanjut ke soal nomor 11. Berat TV 2 kilo, berarti satuannya yang mana? Satuan itu kan kilogram, hektogram, gram. Nah, berarti satuan itu yang kilogram. Jawabannya yang D. Oke. Lanjut ke soal nomor 12. Kelompok besaran pokok. Besaran pokok itu kan ada 7 ya. Masih ingat kan ya? Oke. Nah, besaran pokok di sini yang paling benar yang mana? Yang pilihan D, panjang, waktu, dan suhu ya. Yang option A karena ada volume ya. Jadinya salah. Volume, luas, berat itu besaran turunan. Selanjutnya nomor 13, mengkomunikasikan hasil pengamatan, membuat inferensi itu termasuk kegiatan penyelidikan IPA. Ini sudah cukup jelas ya. Oke. Selanjutnya
nomor 14 ya. 14 ini ada tabel hubungan satuan SI besarannya. Yang benar adalah, yang nomor 1 benang itu panjang, iya, tapi satuannya salah ya, satuan SI-nya meter. Kemudian yang air volume meter kubik itu betul ya. Kemudian yang nomor 3 itu mobil kecepatan kilometer itu salah ya, harusnya meter per sekon. Kemudian yang es mencair suhu itu betul ya. Satuannya adalah Kelvin. Jadi jawabannya yang mana? Yang 2 dan 4. Selanjutnya nomor 15. Nah, ini syarat yang benar untuk satuan SI. Nah, satuan SI itu harus bersifat tetap, mudah ditiru, bersifat internasional, dan digunakan setiap hari. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, dan 3 ya. Kemudian nomor 16 itu ada gambar gelas ukur. Sebelumnya volumenya adalah 50 mili, kemudian setelah dimasukkan batu menjadi 100, berarti kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 100 dikurangi 50 sama dengan 50 mili. Selanjutnya ini ada pensil ya. Pensil diukur dengan menggunakan penggaris patah. Nah, kita anggap angka 3 ini adalah 0, maka 0 itu angka 0. Angka 3 itu 0, angka 4 itu 1, selanjutnya maka pada sampai angka 8 itu besarnya adalah 5 cm. Jadi angka 3-nya itu 0 ya. Selanjutnya urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 18 ini gambar stopwatch ya. Stopwatch ini di menitnya itu adalah angka 3. Kemudian detiknya menunjukkan itu kan sebelahnya 25 ya. Jadi 3 menit 26 detik ya. Cukup jelas ya kalau membaca stopwatch. Selanjutnya yang nomor 19 ini urutan metode ilmiah yang tepat. Nah, yang tepat adalah pertama pasti menyusun rumusan masalah ya. Kemudian menyusun kerangka berpikir, kemudian menyusun hipotesis, selanjutnya menguji hipotesis, kemudian yang kedua adalah menarik kesimpulan ya. Jadi yang ini jawabannya adalah 3, 5, 4, 1, 2 ya. Selanjutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 20. Ini di pasar tradisional masih ada pedagang menggunakan tempurung kelapa sebagai alat ukur. Nah, ini kan berarti bukan satuan baku, atau jadi jawabannya adalah satuan tidak baku. Ya, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal mengenai kuis latihan untuk penilaian harian 1 ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan hubungi via WA ataupun komen, ataupun kalian bisa hubungi di Google Classroom. Nah, kalau ada yang masih belum jelas, nanti akan Ibu share juga kisi-kisi melalui Google Classroom. Jadi tetap stay tune di Google Classroom kelas masing-masing ya. Terima kasih.